Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Abdi Sabutro dari Prodi PGMI kelas 5. Tujuan pembuatan video singkat ini adalah untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah kajian SMI yang diampu oleh Ibu Almira. Pada video singkat ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis sistem ekonomi global, yang mana nanti ada 4 sistem ekonomi global yang akan saya sebutkan dan jelaskan. Mari kita simak materi berikut agar kalian menjadi lebih paham. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai jenis-jenis sistem ekonomi global. Yang pertama, sistem ekonomi komando. Pengertian dari sistem ekonomi komando adalah suatu sistem ekonomi di mana jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kekuasaan yang besar terhadap faktor-faktor produksi, mengingat sebagian besar faktor produksi adalah milik pemerintah. Sistem ekonomi ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1867. Contoh negara yang menganut sistem ini ada Korea Utara, Kuba, Myanmar, dan Eritrea. Kemudian ada ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, perencanaan terpusat. Maksudnya, semua keputusan ekonomi dibuat oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kepemilikan negara. Maksudnya, pemerintah memiliki dan mengontrol sumber daya ekonomi. Yang ketiga, distribusi terkontrol. Maksudnya, pemerintah mengatur distribusi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Pengertian dari sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkannya pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya memberikan kebebasan perseorangan di setiap sektor ekonomi. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini ada Denmark, Argentina, Jepang, dan Korea Selatan. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, pasar bebas. Maksudnya, perekonomian berdasarkan pada mekanisme pasar tanpa intervensi atau gangguan dari pemerintah. Yang kedua, kepemilikan swasta. Maksudnya, sumber daya ekonomi dimiliki dan dikelola oleh individu atau swasta. Dengan kata lain, pemerintah tidak ikut campur di dalamnya. Ketiga, persaingan terbuka. Maksudnya, kompetisi antar produsen dan konsumen menentukan alokasi sumber daya. Selanjutnya, yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Pengertian dari sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem liberal dan sistem ekonomi komando yang mengambil garis tengah antara kebebasan dari negara dan pengendalian oleh pemerintah. Pada sistem ekonomi campuran antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta bersama-sama untuk ikut meningkatkan kegiatan perekonomian. Pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh negara yang menganut sistem ini ada Kanada, Inggris, Jerman, dan Prancis. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada kolaborasi publik dan swasta. Maksudnya, pemerintah dan swasta bekerjasama dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, keseimbangan. Maksudnya, memadukan peran pasar bebas dan intervensi pemerintah. Yang ketiga ada diversifikasi. Maksudnya, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya terbagi antara pemerintah dan swasta. Baik teman-teman, cukup itu penyampaian materi tentang sistem ekonomi global yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan materi tadi adalah bahwa setiap sistem ekonomi global pasti memiliki ciri ataupun karakteristik tertentu antara satu sama lain. Jadi nanti setelah kita paham, kita akan dapat membedakannya. Dan harapannya setelah menonton video tadi, teman-teman menjadi lebih paham dan tahu terkait sistem ekonomi global dan nanti dapat menjelaskan kembali kepada teman ataupun kepada keluarga yang ada di rumah. Dan atas perhatian teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Cukup itu dulu penyampaian dari saya tutup dulu dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.